Halo, kembali lagi dengan semua lawyer menyapa kalian ya. Kompleknya permasalahan hukum itu semakin hari semakin banyak atau berkembang ya. Salah satu contoh yang acap kali kita temui juga ketika orang tua meninggal kemudian mempunyai anak yang salah satunya masih di bawah umur, dalam artian masih belum 21 tahun ya, belum cakap melakukan perbuatan hukum, namun ada aset peninggalan dari ibunya atau bapaknya, yang mana aset tersebut kiranya akan dilakukan proses jual beli. Maka bagaimana posisi hukum untuk si adik kita ini yang masih di bawah umur? Maka solusinya adalah kalian ajukan atau bisa kita ajukan permohonan perwalian ke pengadilan agama, ya kan? Bagi yang beragama Islam. Nah, sebagai contoh berikut ini adalah salinan putusan perwalian from Pengadilan Agama Kota Malang, ya kan? Di mana si kakaknya memohon sebagai wali dari adiknya masih di bawah umur ya. Sebab pada saat itu adiknya masih berusia 15 tahun ya. Dikarenakan ya kan, pada saat dahulu kala semasa perkawinan antara bapak dan ibunya itu si bapak ini sudah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya. Kemudian sebelum ibunya meninggal, si bapaknya ini sudah bercerai, ya kan? Nah seperti ini ya. Nah, jadi orang tuanya bercerai di tahun 2016, kemudian ibunya meninggal di tahun 2021 ya, Mbak ya? Ya, 2021 nggak salah ya. Ya, benar ya. Oke. Nah, apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya yaitu pertama, tertera di dalam aturan Undang-Undang ya nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan kekuasaan pengadilan atau peradilan agama yang mengatur mengenai waris. Selanjutnya mengenai kompilasi hukum Islam khususnya dalam pasal 47 ayat 1 dan 2 ya. Junto pasal 98 kompilasi hukum Islam ya kan, yang berbunyi pada poinnya untuk kepentingan anak ya kan yang belum berusia dewasa atau belum menikah, maka untuk mewakili kepentingan anak melakukan segala perbuatan hukum dapat diajukan permohonan ya. Permohonan ini dimaksud adalah permohonan perwalian. Nah, ini seperti ini ya. Oke, ini dasar hukumnya. Nah, berikutnya, mengapa wali ini dijatuhkan kepada kakaknya sedangkan si ayahnya itu masih ada ya, walaupun senyatanya si ayah ini berbeda agama ya, karena sudah kembali ke agamanya. Yaitu dasarnya apa? Dasarnya adalah si ayah ini ketika itu sudah lalai terhadap si anak-anaknya ya kan. Jadi semua yang membiayai biaya kebutuhan hidup si adik kecil ini adalah kakaknya. Bahkan si ayahnya ini tidak pernah sama sekali datang menjenguk atau melihat anak-anak mereka. Nah, untuk dasar hukumnya, nah ini dia ya. Nah, karena ayahnya itu lalai, maka kewajibannya hilang. Nah, ini dia dasar hukumnya ya. Hal ini tertera di dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 74 junto pasal 319 KUH Perdata yang berbunyi, dalam hal orang tua melalaikan kewajiban terhadap anak atau berkelakuan buruk, tidak cakap dan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat berwenang dapat mengajukan pencabutan kekuasaan orang tua. Nah, dalam hal ini putusan ini juga menjadi satu dengan pencabutan kekuasaan orang tua. Nah, seperti itu ya. Adapun intisari dari poin putusannya yaitu pertama, menyatakan permohonan pemohon dapat diterima. Jadi
perwalian itu jatuh di tangan kakak kandungnya. Jadi seperti itu ya. Maka pesan yang terkandung di dalam case ini adalah sedianya apapun kondisi internal kita, kondisi orang tua terburuk misalkan harus berpisah, namun kewajiban haruslah diutamakan. Utamanya seorang bapak haruslah bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Oke, thank you.